祭りの音みたいなのが聞こえたから、お前らにも教えてやろうって。Diawali dengan sebuah kisah di mana pada tanggal 8 Januari tahun 2004 ada seorang wanita yang hilang bernama Hasumi. Lalu terlihat seorang wanita yang berjalan dengan sempoyongan, dan apa yang terjadi? Scene kemudian memperlihatkan seorang mahasiswi bernama Haruna yang sedang duduk santai di dalam kereta sambil melihat artikel tentang stasiun Kisaragi yang terkenal sebagai stasiun arwah di zaman modern. Setelah turun dari kereta, Haruna pergi mengunjungi kediaman seorang wanita bernama Yumiko, yang dimana sebelumnya Haruna sudah menghubungi Yumiko untuk meminta izin bertamu dan mewawancarai dirinya. Lalu saat bertamu, Haruna bertemu dengan keponakan Yumiko yang ingin pergi ke sekolah bernama Yuri. Haruna adalah mahasiswi yang mengambil jurusan di bidang antropologi, di mana tesis kelulusannya yaitu meneliti tentang orang-orang hilang secara misterius. Maka dari itu, ini adalah alasan Haruna datang menemui Yumiko, dan setelah mereka berkenalan di situ, Yumiko mulai bercerita tentang kisahnya, di mana dia adalah salah satu saksi mata yang pernah mengalami hal mengerikan di stasiun Kisaragi. Pada tanggal 23 Agustus tahun 2004, Yumiko mengalami hal yang tidak bisa dilupakan, di mana pada hari itu Yumiko pulang kerja sangat larut malam. Yumiko terpaksa menaiki kereta terakhir untuk pulang dan meminta jemput saudaranya di stasiun terakhir. Awalnya selain Yumiko, ada banyak penumpang lain, namun setelah beberapa saat kemudian, Yumiko yang duduk di bangku kereta tidak sadar kalau dia tinggal sendirian di sana. Yumiko tidak tahu kemana penumpang lain pergi, tapi keanehan tidak sampai di sana. Yumiko melihat kereta melewati terowongan, sedangkan Yumiko paham betul kalau kereta yang dia tumpangi seharusnya tidak melewati terowongan. Sampai di situ Yumiko tidak ingat apa-apa lagi. Lalu kemudian ketika terbangun, Yumiko mendapati ponselnya tidak ada sinyal sama sekali. Lalu Yumiko melihat dirinya di gerbong kereta itu bersama 5 orang penumpang, 3 orang lelaki dan 2 perempuan. Yang pertama adalah bapak-bapak pekerja bernama Okito, lalu 3 sahabat bernama Rui, Reiga, dan Eriko, dan yang terakhir adalah seorang gadis sekolah bernama Miyu yang masih memakai seragam sekolah. Kemudian Yumiko mencoba mendekati ruang operator, akan tetapi pintunya terkunci dan terhalang. Sama seperti Yumiko, 5 orang yang ada di situ setelah terbangun bingung dengan apa yang sudah terjadi. Lalu tak lama kemudian kereta itu berhenti tepat di stasiun yang bernama Stasiun Kisaragi. Yumiko dan kelima orang itu turun di stasiun tersebut. Yumiko tak pernah mendengar nama stasiun Kisaragi, dan semua orang yang ada di situ menganggap itu stasiun yang sudah tidak aktif. Miyu dan Yumiko pun berkenalan, dan kebetulan Yumiko mengajar di sekolah Miyu. Sementara itu selama Yumiko bercerita, Haruna merekam dan menulisnya agar bisa memahami setiap kejadian yang diceritakan oleh Yumiko. Berada di tempat yang aneh memang membuat Yumiko dan yang lainnya tidak tahu harus berbuat apa. Okito tak peduli dengan apa yang sudah terjadi dan lebih memilih tidur di bangku sambil menunggu kereta selanjutnya datang. Sementara ketiga sahabat Ryu, Eriko, dan Reiga berkelahi dan mereka memilih pergi meninggalkan yang lain. Setelah mereka pergi, Yumiko dan Miyu mencoba berkeliling di sekitar, namun anehnya pakai banget, di mana tak ada orang sama sekali selain mereka.
頼むぞ。もう少し駅にいた方が。先生、すいません。 Tak lama kemudian Yumiko melihat Rui dan Eriko yang berlari ketakutan, dan karena tak mau ambil resiko, Yumiko dan Miu pun kembali ke stasiun. Di situ terlihat Rui dan Eriko yang begitu ketakutan. Rui mengajak Eriko dan memutuskan pergi dari stasiun itu untuk menelusuri jalan menuju rel kereta. Tak tahu harus melakukan apa lagi, Yumiko dan Miu memutuskan untuk ikut juga menelusuri jalan rel kereta dan meninggalkan Okito yang tak mau pergi. それはどこ行ったんだ。あんな奴らの話信じんの？ Di tengah perjalanan, Rui akhirnya menjelaskan apa yang sudah terjadi, di mana saat mereka sedang mencari toko, mereka dikagetkan oleh Reiga yang tiba-tiba berubah menjadi aneh. Kemudian Eriko memperlihatkan foto dari Reiga yang wajahnya berubah menjadi mengerikan. Di waktu yang bersamaan mereka dikejutkan oleh kemunculan Okito yang tingkah lakunya begitu aneh, di mana mata dan kepalanya membesar seperti balon, kemudian meledak dan tewas seketika. Mereka semua ketakutan dan terus berlari, sampai akhirnya mereka bertemu dengan seorang kakek-kakek misterius yang memperingati mereka untuk hati-hati. Namun ngerinya si kakek menghilang begitu saja dan berpindah berada di belakang mereka secara tiba-tiba. Tentu saja hal itu membuat semua panik. Lalu secara mengejutkannya Reiga tiba-tiba muncul yang membuat suasana menjadi semakin menegangkan. 危ないから線路の上歩いちゃダメだよ。 Kejadian itu membuat Eriko menghilang bersama si kakek, dan Reiga juga ikut menghilang entah kemana. Tak terima pacarnya hilang, Rui sangat marah dan menyalahkan Yumiko. Dengan emosi, Rui mencoba membunuh Yumiko. Beruntungnya Yumiko dapat melawan balik dan dia mencoba kabur bersama Miu. Di tengah-tengah pelarian ceker, Yumiko terkilir dan dia meminta Miu untuk kabur duluan. Di situ Rui berhasil mengejar mereka dan mencoba membunuh Yumiko. Namun Miu memutuskan kembali untuk menolong Yumiko, dan secara mengejutkannya Rui tertangkap oleh sesuatu yang entah apa itu. Dia pun tewas dengan cara mengenaskan. Yumiko dan Miu berusaha keluar dari terowongan itu yang seperti mimpi saat demam. Setelah keluar dari terowongan, tak lama kemudian datanglah seorang pengemudi baik hati yang menawarkan tumpangan untuk mengantar mereka pergi ke rumah sakit. Yumiko yang memang membutuhkan pertolongan, dia dan Miu pun ikut dengan pria itu tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun. Namun di tengah-tengah perjalanan keanehan mulai terjadi, di mana si pria tersebut tiba-tiba berubah menjadi sosok hantu yang meneror mereka. Miu beruntung bisa kabur dari incaran makhluk tersebut. Kemudian mereka berlari ke sebuah tempat, yang di tempat itu ada sebuah portal menuju ke dunia nyata. よかったら乗ってきますか。ひなです。近くの病院ならそんなにかからないし。どうぞ。Namun untuk masuk ke portal itu tak semudah yang dibayangkan, di mana pria itu muncul kembali untuk menghadang mereka. Disitulah Yumiko berkelahi dengan si pria dan dia meminta Miu untuk pergi duluan ke portal. Dengan terpaksanya Miu meninggalkan Yumiko dan masuk duluan ke portal. Namun ternyata portal itu hanyalah tipuan semata yang membuat Miu seketika tewas dan menghilang entah kemana. Di waktu yang bersamaan, secara ajaib Yumiko malah yang berhasil kembali ke dunia nyata. Namun tak hanya berhasil ke dunia nyata, tapi ternyata Yumiko kembali setelah 7 tahun kemudian.
Yumiko hampir tak percaya, tapi mau gimana lagi karena memang itulah kenyataannya. Cerita horor Yumiko cukup sampai di situ aja, dan Haruna yang mendengar itu antara percaya tak percaya, tapi dia mencoba memahami jalan cerita yang telah diceritakan oleh Yumiko. Yumiko memberitahi bahwa dia sangat menyesal karena tak bisa kembali bersama Miu, di mana Miu merupakan seorang siswa yang begitu baik. Bahkan Yumiko pernah sesekali kembali ke stasiun untuk masuk ke dunia aneh itu dan menyelamatkan Miu. Akan tetapi hal itu tak pernah dialaminya kembali. Yumiko sangat menyesal karena menyuruhnya masuk ke dalam portal, dan Haruna mencoba mengerti perasaan Yumiko. Lalu setelah mendapatkan apa yang dia butuhkan, Haruna pun pamit untuk pulang. 私が先に光に向かっていたら葉山さん異世界に行けるっていうものなんです。失礼します。 Namanya urban legend, tentu saja Haruna tak percaya 100%. Lalu Haruna yang iseng pun memutuskan untuk mencoba apa yang dilakukan Yumiko yang waktu itu tak sengaja masuk ke dunia lain. Dan tepat sebelum tengah malam Haruna menaiki kereta terakhir untuk perjalanan pulangnya, di mana pada awalnya Haruna sangat santai dan terlihat juga banyak penumpang lain yang menaiki kereta bersama Haruna. Namun tepat tengah malam secara aneh dan tiba-tiba hanya Haruna saja yang berada di kereta tersebut. それで反対車線の電車に乗ったんです。如月駅に行くための手順。 Sekarang Haruna percaya bahwa urban legend ini memanglah nyata. Kemudian Haruna pingsan dan begitu terbangun, dia bertemu dengan Okito, Rui, Reiga, Eriko, dan Miu. Kejadian yang dialami Haruna benar-benar mirip seperti apa yang dialami Yumiko. Lalu mereka semua tiba di stasiun Kisaragi. Di situ dialog peristiwa semuanya sama persis seperti yang sudah diceritakan Yumiko. Tak disangka Haruna bisa masuk ke dunia lain. Di situ Haruna mulai melakukan sebuah rencana di mana dia akan membenarkan peristiwa yang salah sehingga mereka semua tidak mati dan selamat. Haruna pun berkenalan dan mencoba akrab dengan Miu. Kemudian Haruna mengikuti Rui, Eriko, dan Reiga yang pergi dari stasiun. その制服って浜高だよね。はい。とにかく行かない方がいい。 Sebelum hal yang mengerikan terjadi, Haruna menghentikan pertengkaran Rui dan Reiga, di mana ternyata suatu makhluk aneh mencoba merasuki, dan apesnya yang menjadi korban tewas sekarang adalah Rui. Mereka semua pun jadi panik. Sementara itu Haruna tetap tenang. Haruna tak memberitahi bahwa dia paham jalan ceritanya. Kemudian ia pun menuntun mereka semua untuk pergi meninggalkan stasiun dan berjalan menyusuri rel kereta api. Di tengah perjalanan Haruna berhenti dan sadar bahwa Okito akan menyusul yang akan mengagetkan mereka semua. Tapi ternyata dia malah mengalami puyeng ekstrim karena segelas amer yang seharusnya jatuh berhasil diambil Haruna lalu diminum habis oleh Okito. Karena muntah-muntah sosok yang mencoba membunuh Okito pun gagal merasukinya. Berkat Haruna, Okito berhasil diselamatkan. Kemudian mereka yang masih selamat bertemu dengan si kakek-kakek misterius. 危ないから線路の上歩いちゃダメだよ。何？ Haruna pun tahu apa yang akan terjadi. Di situ dia mendorong Rui ke si kakek yang kemudian membuat mereka meledak. Untuk peristiwa itu Haruna berhasil mengubah jalan ceritanya sehingga tak ada korban yang tewas. Lalu setelah itu Okito, Haruna, Miu, Eriko, dan Reiga pun berjalan terus hingga memasuki sebuah terowongan. Di situ Haruna akhirnya bercerita kepada mereka bahwa pada kejadian yang sebenarnya terowongan itu tempat berkelahi dia dan Rui. Haruna menjelaskan semua kepada Miu apa yang terjadi. Dia menyemangati mereka agar semuanya bisa kembali ke dunia nyata, terutama untuk dirinya dan Miu karena Yumiko sangat ingin sekali menyelamatkan Miu. それはほとんど内輪もめが原因だったから。ありがとうございました。堤さんがいなかったら
必ず元の世界に戻ろう。 Setelah mereka berhasil keluar dari terowongan, pria pengemudi hantu itu pun datang menemui mereka. Di situ Haruna langsung membunuh pria tersebut dan meyakinkan mereka bahwa orang itu adalah hantu yang jahat. Haruna dan yang lainnya berhasil membawa kabur mobil itu. Namun tak lama kemudian Okito yang mengemudi tak sadar lalu menabrak si pria hantu itu yang tiba-tiba saja berada di depan mobil mereka. 車じゃん。ねえねえ車じゃん。このうちさん出たから。 Semuanya panik dan mencoba kabur, akan tetapi Okito terjebak di mobil karena sabuk pengamannya tak bisa dibuka. Lalu pria hantu itu seketika berada di belakang Okito dan akhirnya Okito pun harus tewas. Sementara itu Haruna, Miyu, Eriko, dan Reiga melarikan diri, namun pada akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Haruna yang sadar bahwa ini di luar cerita Yumiko, dia sama sekali tidak tahu tentang rumah itu. Tak ada pilihan lain, mereka semua akhirnya masuk ke dalam rumah tersebut untuk bersembunyi di sana. Lalu terlihat rumah itu rapi tapi tak ada yang menempati. Namun ketika mereka berbagi kamar, Reiga dikagetkan oleh kemunculan Rui. Eriko mencoba menolong tapi mereka harus musnah begitu saja. Lalu tersisa Haruna dan Miyu di sana. Dari situ mereka mulai diteror oleh hantu si pria. Namun di waktu yang bersamaan juga Haruna melihat portal itu muncul di dekat mereka. Haruna mengingat jelas apa yang dilakukan Yumiko yang membuat dia kembali ke dunia nyata, di mana portal itu adalah jebakan semata. Haruna pun akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan dirinya sendiri agar kembali ke dunia nyata. Lalu pada akhirnya dia melawan si pria dan membiarkan Miyu pergi ke portal itu. Namun tanpa diduga-duga bukannya Haruna yang kembali, tapi dirinya malah terjebak di dunia itu selamanya. Haruna pun panik dan tak bisa menerima nasibnya. Kemudian di situ terlihat sosok bola mata besar yang membuat mata sebelah Haruna menghitam. Di sisi lain terlihat Miyu akhirnya berhasil ke dunia nyata. Di sana sudah ada Yumiko yang menunggu. Lalu Yumiko menghampiri Miyu dan mengatakan bahwa dia sudah lama menanti Miyu kembali. Miyu tak ingat sama sekali apa yang sudah terjadi. Yumiko pun mengatakan siapapun yang pertama melewati portal, dia akan berhasil kembali ke dunia nyata. Dan ternyata Yumiko telah menipu Haruna pada ending di dalam ceritanya, karena yang sebenarnya terjadi adalah Yumiko lah yang telah melewati portal duluan. Hikari no Tobira o Dare desu ka? Yumiko ternyata merencanakan semua ini untuk memanfaatkan ketertarikan Haruna dengan ceritanya untuk menyelamatkan Miyu. Pada adegan terakhir terlihat Yuri bersama temannya yang lupa waktu main hingga larut malam, dan dia pun memutuskan pulang dengan menaiki kereta. Namun ternyata dia adalah orang ketiga yang sampai di stasiun Kisaragi. Seperti sebelumnya dia bertemu dengan Okito, Rui, Reiga, dan Eriko. Namun orang yang kelima bukan Miyu lagi, di mana sekarang Haruna lah yang menggantikan sosok Miyu di dunia lain. Kira-kira kali ini siapakah yang kembali ke dunia nyata? Film pun sudah berakhir, jadi gimana? Apa kalian terhibur? Mungkin segini saja untuk film kali ini. Jangan lupa subrek, dan saya Ferlin pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.